Diam kebenaran, pembelaan kebohongan. Di zaman ini, kebenaran sering diam, bukan karena tak mampu bicara, tapi karena terlalu banyak kebohongan yang dibela. Yang salah dibela habis-habisan. Yang benar disudutkan, dicurigai, bahkan dihina. Dan lebih tragis lagi, yang tahu kebenaran memilih diam. Diam karena takut viral. Diam karena takut dibenci. Diam karena takut kehilangan pengikut. Tapi tahukah kamu, setiap diam terhadap kebatilan adalah satu paku lagi di peti mati kebenaran. Nah, mereka menyebut syirik sebagai budaya, menyebut kebebasan sebagai jalan hidup, lalu mencibir orang-orang yang berpegang teguh pada tauhid. Dan lucunya, bukan hanya musuh yang menyerang, kadang justru saudara seiman yang menikam dari belakang. Hari ini, menjaga tauhid dianggap radikal, tapi merayakan kemusyrikan dianggap toleran. Hari ini, berbicara kebenaran dianggap membahayakan, tapi berdusta dianggap diplomatis. Padahal, Rasulullah tak pernah kompromi dengan kebatilan, meski ditawari kekuasaan, harta, dan wanita. Lalu kenapa kita mudah sekali menjual kebenaran demi kenyamanan? Wahai para penjaga cahaya, jangan diam. Karena jika kebenaran terus diam, maka kebohongan akan terus merasa punya mimbar. Biar suara kecil, tetap ucapkan yang hak. Biar tak viral, tetap sampaikan yang benar. Karena yang Allah nilai bukan banyaknya penonton, tapi seberapa ikhlas kita menjaga kalimatnya tetap hidup di tengah dunia yang ingin membungkam. Ketika kebohongan mendapat panggung, kita hidup di zaman di mana maksiat dipertontonkan, amal disembunyikan. Orang fasik jadi influencer, orang soleh dicurigai, orang jujur dipojokkan, penjilat disanjung. Dan yang lebih menyedihkan adalah kita diam. Ya, kita tahu itu salah, tapi kita diam. Kita tahu itu sesatnya, tapi kita bilang, biarin aja. Kita tahu itu syubhat, tapi kita sibuk berkata, jangan ikut campur. Padahal, bukankah diam terhadap kemungkaran adalah bentuk persetujuan? Bukannya tidak menolak batil, sama dengan bersekutu dengan kebatilan. Inilah zaman yang Rasulullah khawatirkan. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, lalu Allah datangkan azab kepada semua. Bukan hanya yang berbuat dosa, tapi juga mereka yang tahu kebenaran namun memilih diam. Kenapa kita diam? Karena takut dianggap sok suci, takut dibilang radikal, takut kehilangan posisi, takut kehilangan teman, takut kehilangan follower. Kita lebih takut kehilangan popularitas daripada kehilangan ridha Allah. Kita lebih takut diblokir manusia daripada disingkirkan dari jalan lurus. Padahal, para nabi tak pernah diam. Mereka tak peduli dihina, dikucilkan, bahkan disiksa. Mereka sampaikan kebenaran walau sendiri. Karena bagi mereka, diam itu pengkhianatan. Dan menyebelak bohongan adalah kekalahan iman. Wahai engkau yang masih menjaga cahaya iman, inilah saatnya bicara. Inilah saatnya menyampaikan. Meskipun mereka menghapus, meskipun mereka membungkam, suara langit tidak akan diam. Karena kebenaran bukan soal viral atau tidak, tapi soal amanah dari langit yang harus disampaikan. Kalau kita tak sanggup berkata di depan umum, maka tulislah. Kalau tak sanggup menulis, maka sebarkan kebaikan. Kalau tak sanggup semua, setidaknya jangan dukung kebohongan. Cukup itu. Dan untuk membuktikan bahwa kau belum mati dalam nurani, saat ini kita semua diuji. Mau ikut arus atau berdiri melawan? Mau diam demi aman atau bicara demi iman? Allah tidak menilai hasilmu viral atau tidak, tapi Allah menilai apakah engkau berani menyampaikan yang hak meski satu dunia mencibirmu. Maka kita tidak butuh jadi terkenal, kita hanya butuh jadi penyampai kebenaran. Karena mungkin dari satu kalimatmu ada satu jiwa yang terselamatkan dari kebohongan dunia.